Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ike Sri Mayuni Misrun, CGP Angkatan 5 dari Kota Binjai. Berikut saya akan melakukan wawancara terkait modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersama saya telah ada Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Binjai, Ibu Megapati Aritonang MPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya, terima kasih Ibu. Saya sudah diberikan waktu untuk melakukan bincang-bincang bersama Ibu. Baik Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, adakah keputusan yang sudah Ibu ambil ada yang berhubungan dengan dilema? Ya, setiap kegiatan mungkin adalah ya. Saya memang baru menjadi kepala sekolah. Ya, dalam mungkin kurun waktu 2 bulan pasti adalah setiap dilema atau kasus-kasus atau yang memerlukan satu kebijakan untuk kita boleh mengambil satu keputusan. Iya, baik. Berarti ketika Ibu mengalami suatu dilema ketika ingin membuat keputusan, apa langkah-langkah yang Ibu ambil ketika Ibu melakukan keputusan tersebut? Ya, dari pertanyaan Ibu tadi saya bisa bilang ya sudah pasti ada sih dilema atau kasus-kasus yang kita temui saat dalam pekerjaan atau dalam aktivitas proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Ya, sebelum saya mengambil keputusan, yang lebih baik dulu saya melakukan observasi, saya mencari kan gitu, mencari apa sih menjadi masalahnya, bagaimana masalah itu bisa timbul kan gitu. Nah, kita kenali dulu gitu kan, apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi faktor pendukungnya. Nah, jadi hal itulah yang beranjak dari situ kita baru bisa mengambil satu keputusan. Baik, berarti Ibu mencari informasi. Iya. Nah, ketika Ibu sebelum mengambil keputusan mencari informasi terlebih dahulu, adakah itu berdampak positif terhadap keputusan Ibu? Efektifkah apa yang Ibu lakukan itu sebelum mengambil keputusan? Yang menurut saya efektif ya Bu, karena nggak sebut-bunyinya kita harus bisa ngambil keputusan langsung kan gitu. Karena kan kita sisi positifnya dan sisi negatifnya pasti ada. Saat kita mengambil satu keputusan kalau tidak tepat, kalau dengan tidak akal yang sehat atau pikiran tenang kan pasti berdampak yang tidak baik bagi pengambil keputusan tersebut. Jadi ya memang harus kita cari dulu akar masalahnya apa, penyebabnya apa, bagaimana solusinya kan nanti kita akan bisa. Selanjutnya Ibu, selama Ibu memimpin sekolah ini, tantangan apa yang Ibu hadapi di lapangan sebelum Ibu membuat sebuah keputusan? Biasanya Ibu menemui tantangan apa? Tantangannya ya pasti ada ya Bu. Ya satu sisi kadang-kadang kan kurangnya keterbukaan. Nah, ya kadang-kadang kan kita tidak mau mengatakan yang sejujurnya apa yang kita itui. Satu hal itu mungkin tantangannya. Baik Ibu, untuk selanjutnya ketika Ibu mengambil sebuah keputusan, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang di dalamnya ada dilema? Ya, pasti ada lah Ibu orang-orang yang dapat saya ajak untuk tukar pikiran dalam mengambil keputusan. Saya akan bertanya kepada rekan-rekan saya akan bertanya kepada teman-teman saya akan bertanya kepada orang yang lebih tinggi dari saya gitu. Jadi artinya nggak mutlak saya langsung mengambil plek gitu, tapi saya akan mencari teman untuk berdiskusi, bertukar pikiran sehingga hasilnya lebih mantap gitu. Terima kasih Ibu. Dari hal-hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari selama ini pengalaman Ibu menjadi kepala sekolah ketika Ibu mengambil keputusan di kasus-kasus yang di dalamnya ada dilema? Ya, pelajaran yang dapat saya petik dari kasus-kasus yang pernah ada ya dibutuhkan saling kolaborasi antara satu dengan yang lain
Jangan cepat untuk mempercayai segala sesuatu. Mari coba untuk menggali, mencari, dan menelusuri sehingga kita tidak hanya menelan bulat-bulat, tapi kita harus memfilternya. Jadi kita bisa bersikap, bagaimana berperilaku, bagaimana untuk menentukan keputusan. Jadi yang saya ambil itu perlunya kolaborasi, keterbukaan satu dengan yang lain, saling sinergi sehingga bisa menyatukan satu menjadi satu kesatuan yang utuh. Mungkin itu yang dapat saya. Baik, terima kasih Bu Mega atas waktunya untuk saya melakukan bincang-bincang terkait pengambilan keputusan di sekolah ini ya Bu ya. Dapat saya simpulkan bahwa sebagai pimpinan Ibu berkolaborasi. Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu terlebih dahulu bertanya, mencari tahu, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sebelum mengambil keputusan. Berarti Ibu tidak langsung dalam seketika itu juga mengambil sebuah keputusan. Terima kasih sekali lagi Bu Mega atas waktunya. Saya berdoa mudah-mudahan SMP 13 lebih sukses. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ike Srimayuni Misrun, CGP Angkatan 5 dari Kota Binjai. Berikut saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Sugiyati MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 028354 Binjai Selatan, terkait masalah di modul 31 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Ike. Selamat sore Ibu, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk saya melakukan wawancara ini. Baik Ibu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di sini, adakah Ibu pernah mengalami dilema etika saat Ibu mengambil keputusan? Sejak tahun 2019 saya ditempatkan di sekolah kami ini 028354 ini, tentunya ada ya, saya mengalami dilema etika dalam pengambilan keputusan terkait tentang masalah dalam pengambilan keputusan tentang beberapa keputusan yang ujung-ujungnya itu sesama rekan kerja itu kita mengambil keputusan susahnya saat yang kita eksekusi itu adalah guru senior kita gitu ya. Dalam pengambilan keputusan itu kita tentunya menggunakan pola bahasa yang benar-benar bisa dikondisikan sebagai bahasa yang enak didengar gitu ya. Saling nyaman itu gimana. Kemudian saat saya mengambil keputusan itu posisinya itu saya rasa saya salah gitu. Tetapi saya tetap harus mengatakan bahwasanya itu benar gitu ya. Jadi menurut teman-teman rekan-rekan kerja kita, saya salah itu, tetapi saya harus menyampaikan itu dengan cara yang benar bagaimana. Itu dari dilema etika yang kedua. Dan selanjutnya dilema etika saat kita menghadapi orang tua murid ya. Ya, jadi orang tua murid itu beda-beda backgroundnya, beda-beda latar belakangnya. Jadi kalau dia latar belakang itu di usia yang sangat tua, kebetulan 70% sekolah kita ini siswa kita tinggal dengan nenek kakeknya. Jadi pola bahasa kita dengan orang tua tuh beda dengan pola bahasa kita dengan sesama yang seusia dengan saya gitu. Jadi harus benar-benar bahasanya itu bisa terkena, dapat, tapi nilainya tetap positif gitu. Itu yang ketiga ya, dengan orang tua murid. Selanjutnya itu saat kita mengambil keputusan itu yang memang kita harus sejajarkan, harus kita rangkai kata-kata itu untuk kita tujukan ke pemimpin kita, lebih dari saya, bisa ke pengawas kita. Bagaimana saya menyampaikan tugas dan tanggung jawab saya kepada pengawas itu, sementara pengawas tadi ini memang rata-rata di usianya juga di atas saya gitu kan. Jadi kalau tidak terterima bagaimana menyikapinya, kalau diterima bagaimana menyikapinya, itulah dilema yang saya hadapi di sekolah kami ini. Baik, terima kasih Ibu. Berarti dari kasus-kasus yang tadi sudah Ibu sebutkan, bagaimana Ibu cara Ibu mengambil keputusan, terutama kasus-kasus tadi yang ada dilema kepentingan di dalamnya? Jadi tetap ya Bu ya, musyawarah. Musyawarah itu kita buat bentuknya rapat. Jadi kita kumpul bersama di satu ruangan,
senyaman mungkin kita bicara, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu datar. Kita bicara selain kita saudara, kita buat rapat dalam mengambil keputusan tadi. Jadi kalau kita ambil keputusan berdasarkan rapat, kita tidak disalahkan, karena memang keputusan itu kita ambil secara bersama-sama. Itu kalau untuk guru. Kalau untuk siswa dengan orang tua juga saya ambil keputusan itu secara rapat. Pertama, kalau dia posisinya dia per orang, kita panggil orang tuanya atau walinya, kemudian guru kelasnya, baru ke saya. Kita rembukan bertiga. Tetapi kalau dia sudah konsepnya itu melebar satu kelas untuk siswa atau guru keseluruhan, itu tetap musyawarah rame-rame kita ya. Rame-rame itu memang satu skala deh ya. Per kelas, orang tua kita panggil per kelas gitu. Seperti itu. Kalau untuk pengambilan keputusan itu kedinasan, tetap juga harus rapat gitu. Saya ambil keputusan itu tanya dulu ke atasan saya, ke pengawas saya atau ke koordinator kecamatan, bagaimana nih Pak? Oh seperti ini Bu, Ibu harus rembukan dulu dengan guru atau bagaimana, baru saya ambil keputusan. Seperti itu Ike. Iya, terima kasih. Yang Ibu lakukan ada ya Bu, ya langkah-langkahnya ada. Tidak langsung Ibu langsung aja ambil keputusan Ibu. Enggak lah. Pertama kita memang kan perencanaan dulu. Latar belakangnya kita tahu. Pertama kita lihat latar belakang masalah ini. Sudah kita dapat latar belakang, disitulah kita merancang apa yang akan kita utarakan di rapat nanti. Setelah kita utarakan, kita rancang tadi, kita bentuk dalam draft notulen ya. Nanti kita utarakan di forum, nanti kita ambil solusinya secara bersama, kita ambil kesimpulan. Gitu. Berarti ada prosedurnya. Ya, menurut saya prosedur itu penting. Kalau tidak ada prosedurnya, kita ambil saja keputusan itu secara pribadi. Misalnya ini genting waktunya, harus saya ambil. Saya takut salah. Gitu. Takut salahnya seperti ini. Kalau keputusan itu memang layaknya memang saya harus memutuskan itu memang harus saya, tidak apa-apa gitu. Tapi tetap saya panggil bendahara saya. Kebetulan kondisi tidak ada wakil kepala sekolah. Saya panggil bendahara saya, ini seperti ini keputusan dari atas atau ini dari orang tua seperti ini, saya harus mengambil keputusan cepat. Nah, tetap saya harus bicara ke salah satu guru saya, Tidak sendiri. tidak sendiri. Nah, dari yang prosedur itu yang sudah Ibu lakukan, adakah itu efektif terhadap penyelesaian kasus-kasus yang sudah Ibu ambil tadi, yang sudah Ibu putuskan? Nah, langkah-langkah itu efektif tidak? Menurut saya itu efektif ya Bu, karena memang pernah sekali saya mengambil keputusan sendiri itu berdampak tidak baik gitu. Setelah saya ambil keputusan, semalam Bapak Ibu saya ambil keputusan seperti ini. Kita kan tahu bahasa kita yang kita utarakan di awal terhadap tanggapan guru kepada kita itu beda. Tetapi jika kita mengambil keputusan itu secara musyawarah, begitu nanti keluar hasilnya seperti ini Bu, hasil rapat kita semalam sudah saya utarakan dan hasilnya diterima seperti ini. Mau dia negatif atau positif hasilnya, guru tidak kecewa dengan saya, karena memang sudah ditentukan sama-sama. Gitu. Sudah memberi kesempatan mereka. Iya, jadi kalaupun disalahkan atau akhirnya negatif, ya memang kita yang menentukan cuma lagi Bu, kita cari solusinya untuk refleksi ke depan, untuk tindak lanjut selanjutnya supaya lebih bagus seperti apa. Gitu. Nah, sekarang tantangan apa selama ini yang paling menurut Ibu bisa ketika Ibu akan dihadapkan pada situasi itu ini mengambil keputusan? Jadi situasi yang menjadi tantangan saya itu yang pertama adalah sarana ya. Sarana itu bisa dari PTK-nya langsung ya. Jadi pendidiknya itu juga termasuk sarananya ya kan. Jadi saat saya ingin mengambil keputusan, misalnya Bapak Ibu, kita mulai hari ini belajarnya itu metodenya menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan video, ya kan? Jadi video, Bu, kami tidak punya alat untuk membuat video seperti itu, bisanya cuma dengan HP, kita tidak punya webcam atau kamera. Di situ satu tantangan saya. Bagaimana sekolah yang kecil, kebetulan sekolah kami kecil ya Bu ya, jadi bagaimana sekolah yang kecil ini bisa membuat media pembelajaran tetapi menggunakan alat yang seadanya. Itu tantangan buat kita kan. Jadi bagaimana caranya? Bu, kita punya alat Bu satu, punya teman. Bagaimana kita caranya bisa menggunakan itu tapi saling menguntungkan. Nah, jadi kan saya perlu juga koordinasi dengan guru-guru saya. Berarti kita harus musyawarah dulu, rapat lagi dulu gitu ya kan. Sama-sama.
Itu yang pertama tantangan saya masalah sarkas tadi. Kemudian tantangan tadi, jadi ikhlasnya kita menjadi seorang guru itu ditantang di sini. Kebetulan saya ini sekolah kami adalah sekolah penggerak. Jadi totalitas tanpa batas itu benar gitu. Jadi totalitas itu memerlukan keikhlasan. Tidak semua guru itu punya sifat ikhlas yang 100%. Bagaimana caranya semua guru itu punya totalitas 100% untuk kegiatan sekolah penggerak itu tantangan saya. Iya, saya buat program-program itu yang menarik guru dan orang tua dan siswa itu bagaimana ya? Supaya tidak ada rasa aku dipaksa loh ikut program ini. Itu tantangan saya. Saya harus punya trik-trik biar guru-guru tadi melakukannya memang ikhlas gitu. Nah, itu tantangan yang selanjutnya. Ada beberapa tantangan lagi Bu, tapi saya rasa itu yang paling dominan gitu ya. Dari Iya. semuanya. Iya.